Rokok sih. Gule ledet, gule. Gane loro, rempok-rempok. Malam ini, bersama rombongan, kita berkunjung ke Bukit Krapyak dan Pucuk Puyang. Di tempat Sunan Pangkat dan Pertapan Prabu Brawijaya. Mohon maaf jika terdapat kurangnya informasi dan cara penyampaian yang kita sampaikan. Perjalanan guys, tugas negara. Bismillah. Nggak kelihatan jalan sama sekali. Akhirnya kita sampai di tempat, pukul 1.10 pagi. Dan kita langsung masuk ke dalam. Di sini semua peralatan, kita matikan sementara dan kita taruh di luar, untuk menghormati, di wilayah Pertapan Prabu Brawijaya. Semoga para sesepuh paham akan hal ini. Terima kasih. Dan setelah selesai kita sowan, kurang lebih 45 menit, kita langsung buka perbekalan di sekitar area Pertapan Prabu Brawijaya. Oh, sing gak perlu tani kok memang ya. Ngapa? Lan mate. Mau lanjut mana? Dan sebagian rehat sejenak di sini menunjukkan kurang lebih pukul 2.30 pagi karena pagi sekali kita berkemas untuk turun. Cerita yang berkembang di sini, konon beliau mengasingkan diri dari kerajaan, dari keduniawian untuk mencari ketenangan hidup dan menyeimbangkan diri kepada Sang Pencipta. Mohon maaf, kita hanya bisa sampai di sini untuk ambil gambar atau dokumentasi. Di sini, kita bisa melihat banyak sekali peninggalan atau situs bersejarah yang bisa kita pelajari. Bisa dilihat, ada batu yang menyerupai seperti bentuk katak, dan dari literasi bahwa Majapahit tidak hanya besar dalam kekuasaan akan tetapi menguasai sistem pertanian dengan hasil yang melimpah karena tanah yang subur dan cara pengolahan yang baik. Selanjutnya, kita berkemas untuk turun. Waktu menunjukkan pukul 5.30 pagi. Kondisi berkabut, dan kita melihat anak tangga turun. Juga menjumpai ada candi kecil menuju situs lain, yaitu Pertapan Kendali Sodo. Di Pertapan Kendali Sodo ini, cerita banyak sekali. Konon, di sini tempat harta kerajaan Majapahit yang ditimbun atau disembunyikan, tertutup batu besar. Juga cerita lain, tempat para sang resi, pengikut atau penjaga Prabu Brawijaya, terkadang muncul sosok seekor kera menyerupai mitologi Hanuman. Dan setelah melintas sebentar di Pertapan Kendali Sodo, kita bergegas untuk turun dan menjumpai sebuah batu besar. Dikisahkan, batu besar itu sebuah pintu masuk ke area Pertapan Kendali Sodo. Sebelum memasuki area Pertapan Prabu Brawijaya,
Perjalanan terus turun, menyusuri jalan setapak, terlihat sebuah gubuk kecil dan perkampungan, dan ternyata di situ tempat pertapan Eyang Wadak, Joko Lelono, Joko Umbaran, dan para resi-resi, dan sebelah ujung sendiri tempat pertapan Eyang Krishna yang dekat sekali dengan pertapan Kendali Sodo. Dan kita menjumpai dua petugas penjaga yang tadi malam, kurang lebih pukul 12 malam, sempat bersapa sebelum melintas di pertapan Eyang Wadak. Jam kali welas. Ini kan di Lembon. Nggih, Pak. Dari jauh terlihat pohon menjulang tinggi. Pohon itu dinamai Sekar Langit, yang mana pohon ini yang paling tinggi dari pohon yang lain. Perjalanan terus turun, menyusuri setapak, berbatu, dan jalan yang licin. Suasana di sekitaran area perjalanan sangat tenang dan sejuk. Sebentar lagi akan melintasi sumber mata air, Sumur Luak. Dari atas, kita melihat arah turun, terlihat sungai, dan suara gemericik air, dan banyak sekali hewan liar di sekitaran aliran sungai, dan benar saja, kenapa dinamai mata air, Sumber Luak, konon, ada seekor luwak, sedang mencari makan, dan kehausan, tanpa sengaja, luwak tersebut menggali, dan mengeluarkan air terus-menerus, walau kemarau sekalipun, Sumber Luak tidak mengalami kekeringan sekalipun. Sorong merah. Sorong be anu bani. Setelah melewati jembatan bambu, kurang lebih 30 menit, kita sampai di area Sunan Pangkat. Akhirnya kita sampai di area Sunan Pangkat dan kita membersihkan diri. Sebentar sebelum kita turun, kita disuruh sowan dulu sebentar dan kita berdoa. Dalam perjalanan pulang, kita dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari semua perjalanan, pertama kali, naik, sampai selesai, kita dipandu, dan diarahkan, semua kegiatan kita, oleh, mohon maaf saya tidak berani menyebut, mungkin para sesepuh, sudah paham. Dan, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya tanpa kita menyadari, dan di luar batas nalar akal manusia. Maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hari ini Bung, rai gede. Allah menciptakan makhluk sesuai apa yang dikehendakinya. Manusia sebagai makhluk sempurna harus bisa memanusiakan dirinya dan alam sekitarnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan pengucapan. Sampai bertemu di ekspedisi berikutnya.